Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam di awal jumpa adalah pengikat doa dan silaturahmi yang wajib diuntai di perjumpaan setiap mukmin di muka bumi ini. Melangkah dengan niat tulus untuk bersilaturahmi dengan saudara di penghujung pulau sangat membahagiakan hati. Itulah bentuk rasa syukur bila berjumpa dengan mukmin di penghujung pulau. Adakah yang tidak kamu syukuri dalam hidup ini? Sibuk menyalahkan diri terus-menerus, tapi lupa begitu banyak bahkan berlimpah kasih sayang yang diberikan Sang Khalik kepada setiap kita. Adik-adik persiapan, adik-adik mesin persiapan, rambut ditutup. Menghirup udara segar dan berjumpa banyak orang mampu menciptakan rasa yang tak kunjung mangkir akan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kali ini, Guru Jejak Islam berkisah untuk Anda. Jejak Islam istimewa, istiqomah, penuh kasih, ya Rahman ya Rahim, Allahu Akbar untuk kita semua. Jejak Islam istimewa, istiqomah, penuh kasih, ya Rahman ya Rahim, Allahu Akbar untuk kita semua. يصدون وهم مستكبرون سواء على من عند رسول الله حتى تنفد الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من الصالحين ولن تؤاخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون صدق الله العظيم. Di pelosok Semau Selatan, anak-anak ini terdidik dalam bacaan dan hafalan Qur'annya. Ustadz Rusli Bolos penuh disiplin, mengajar dan tak segan berbagi ilmu kepada anak-anak penerus di pelosok Semau. Mereka fasih dan mendisiplinkan diri untuk menjadi pintar. Bangga sekali melihatnya. خلق السماوات والأرض الحق وصوركم والله ولا أولادكم عن ذكر الله السماوات والأرض ويعلم ذلك بأنه كان يتقوا الله ما استطعتم فصدوا عن سبيل الله حتى عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون مستكبرون سواء عليهم ما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لكاذبون يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا أموالكم وأولادكم من ذكر الله ومن يؤمن بالله
dibacarain halus baru bisa dibaca. Isikan karena gampang dan mudah. Pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Timor ini memiliki kisah tersendiri dalam penyebaran agama tauhid ini. Islam ke Semau itu 1800. Saya punya nenek bawa dari ujung Pandang. Raja Semau yang tahan saya punya nenek di sini. Karena dulu Raja Semau ke Kupang itu basah. Akhirnya saya punya nenek datang, dia tahan di sini. Dari 1800. Nenek datang di sini dengan mencari laut. Ya. Menelayan. Nenek cerita zaman itu Semau ini masih halai, masih terbang. Sampai saya punya nenek bentuk agama Islam di sini 1800. 1926 baru Protestan masuk. Tapi Muslim dahulu. Lokomotif masjid itu penggeraknya orang tua, yaitu dari kakek pertama itu Langgar. Habis itu kakek kedua baru masjid kecil, setelah itu kakek ketiga baru masjid besar. Itu didirikan kurang lebih tahun 2005. Namanya Daeng AS Salem Bolos. Beliau karena semakin lama Islam semakin berkembang, masjid kecil udah bisa tidak tampung, akhirnya sudahlah kita dirikan masjid besar. Setelah itu diserahkan kepada generasi saya dan alhamdulillah sekarang semakin berkembang. Kedua, untuk kemajuan atau kemaslahatan masjid ya kita adakan pengajian. Ada pengajian mingguan, ada pengajian harian. Kalau pengajian mingguan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, dan ada pengajian harian untuk anak-anak. Jadi untuk kedepannya perencanaan kita ingin punya sekolah di dekat sini. Nah, cuman kan kebutuhan kita mendasar yaitu sekolah, karena terus terang sekolahnya jauh. Jadi untuk berjalan ke sana itu butuh 3 kilo. Yang kedua di sini ya tidak ada guru agama Islam. Jadi rata-rata sih anak-anaknya harus di masjid. Pengajian untuk agama Islam hanya di masjid. Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun ini udah banyak anak-anak kita sudah di Jawa. Rata-rata lulus SD sudah berangkat ke Jawa untuk masuk pondok pesantren. Ya harapan saya mereka berjuang di luar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan Islam yang ada di sini. Karena terus terang dari awalnya cuma 1 orang, sekarang sudah mencapai 90 kakak, kurang lebih 300 lebih. Nah, kenapa harus sekolah? Karena seandainya mereka pulang juga, terus mereka mau kerja apa? Terus mereka mau didik apa? Kalau nggak ada sekolah. Sedangkan rata-rata sekarang ada yang S1, ada yang sudah mau masuk S2, banyak yang sudah hafiz Quran. Nah, tapi tidak ada tempat lagi ketika mereka kembali ke sini. Maka untuk itu saya untuk ke depan supaya kita ingin mendirikan sekolah sendiri, dan alhamdulillah kita sudah punya yayasan sendiri. Jadi karena keterbatasan orang tua agamanya, dari itu mereka belajar bahwa
agama Islam bukan cuma sekedar begitu saja. Maka karena sekarang luas, dari situlah orang tua punya motivasi bahwa kalau kita tidak tahu agama, ya anak-anak harus tahu agama. Karena ke depannya memimpin kampung ini siapa? Kalian. Kalau tidak ada agama gimana ini kampung? Nah, dari situlah anak-anak punya motivasi dan mereka senang. Ya, saya sampaikan kepada mereka bahwa Islam itu didepankan akhlaknya dulu. Setinggi apapun ilmu, akhlak lebih utamakan. Karena setinggi-tingginya ilmu adalah akhlak. Maka kita bentuk dulu dari akhlak. Setelah akhlak itu selesai, baru kita bentuk yang lain. Justru itu yang menjadi ikon terbaik di sini. Karena terus terang, di daerah lain itu kan azan dibatasi. Tapi kalau kita di sini alhamdulillah tidak. Justru teman-teman kita yang non-muslim itu mengharap kita azan. Karena azan subuh itu kan jam 5. Jadi mereka udah bisa bangun lebih pagi lah untuk kerja. Bahkan sholat saja kita tidak dilarang untuk pakai mic. Apa saja kita diperbolehkan. Maka untuk masalah toleransi di Pulau Semau, saya rasa nggak usah dibicarakan lah. Nggak bisa dijawab dengan kata-kata. Justru terlalu bagus lah toleransi di sini. Karena terus terang saudara-saudara kita yang non-muslim ini, mereka berpatokan pada azan. Jadi kalau azan subuh mereka bangun untuk aktivitas, azan zuhur mereka untuk istirahat, nanti azan asar aktivitas lagi, nanti maghrib istirahat, isya harus tidur karena bangunnya harus jam 5. Justru dengan hal itu yang membuat mereka, bahkan mereka beberapa kali menemui saya, mereka bilang kalau bisa speakernya diluaskan, diperbanyak lagi supaya lebih jauh lah. Masyarakat Muslim Pulau Semau bermata pencarian sebagai petani rumput laut. Lahan yang bersih dan bebas dari segala gangguan adalah kebaikan yang dipersembahkan Sang Khalik bagi warga pesisir Semau ini. Berada di pelosok Semau, kan kita jumpai keberagaman yang menjadi kisah indah yang terus mengukir di setiap relung kasih kaum mukmin. Teruslah bermunajat keharibaannya, semakin menajamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat batin dengannya. Mata pencarian Muslim hanya rumput laut dengan ikan. Jadi pagi-pagi setelah subuh mereka ke laut, nanti pulangnya sekitar jam 8. Setelah itu lanjutkan lagi dengan rumput laut. Itu ambil bibit, ikat, nanti sore lagi lepas, besoknya seperti itu juga. Itu rutinitas.
Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kebaikan yang dilimpahkan Allah Ta'ala. Tersenyumlah saudaraku di bingkai perbedaan yang saling melengkapi. Bahagia itu pilihan, teruslah menjaga akidah. Tersenyumlah di bingkai istiqomah dan qanaah walau dalam keterbatasan. Lakum dinukum waliyadin adalah yang istimewa. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang singkat juga jawaban yang singkat. Bagaimana kita mendapatkan kesuksesan? Bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat? Yang pertama, kita senantiasa menjaga lisan kita dari berkata-kata yang buruk. Karena di antara yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Masyarakat dalam kesederhanaannya, dalam keindahan alamnya, menebar toleransi yang patut dicontoh. Indonesia adalah rumah kita bersama. Keragaman sebagai fakta yang tidak bisa kita hindari dan harus dihormati. Hargai dan tersenyumlah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku.